Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Viola Vergesi, NIM 2017 11099 dari kelas versinya Pak Syarif. Nah, saya di sini akan menjelaskan mekanisme makalah PLC yang saya buat. Makalah ini berjudul tentang pembuatan sandwich secara otomasi menggunakan PLC. Nah, terlihat pada gambar di sana adalah mekanisme program PLC. Nah, saya akan menjelaskan tentang yang poin 1 itu untuk gambar 3.8 ladder diagram sistem on atau off-nya. Nah, mekanismenya gini. Start dan stop pada sistem ini menggunakan toggle dan di alamat yang saya gunakan alamat 0.00 relay internal dalam kurung 6.00. Nah, ini adalah internal relay yang digunakan sebagai latching sistem on dan off. Jika tombol toggle di posisi on, maka kontak on atau off pada awalnya dalam keadaan normally open akan berubah keadaan menjadi normally close dan akan mengaktifkan relay internal. Nah, relay internal yang 6.00 tadi yang berfungsi untuk latching sistem on dan off akan dijadikan instruksi awal dalam setiap rung ladder diagram. Hal ini dikarenakan selain digunakan sebagai latching untuk sistem on dan off atau off, relay internal juga digunakan sebagai tombol darurat ketika terjadi kesalahan maupun kecelakaan pada saat proses produksi. Sehingga jika toggle dimatikan, kontak on atau off pada awalnya dalam keadaan normally open dan memutuskan sambungan dengan relay internal yang menyebabkan relay internal tidak aktif. Karena relay internal digunakan sebagai instruksi awal dalam setiap range ladder diagram, jika relay internal tersebut terputus dan tidak aktif, maka seluruh proses eksekusi program akan terhenti pula. Sistem on atau off ini juga digunakan untuk mengaktifkan conveyor. Di sini saya menggunakan conveyor juga untuk pembuatan ini sandwich otomasinya dengan relay internal yang dijadikan instruksi masukan untuk mengaktifkan conveyor yang diberi alamat 100.00. Terus jika toggle pada posisi on, maka kotak relay internal akan berubah dari keadaan normally open menjadi normally close dan akan mengaktifkan motor conveyor sehingga conveyor tersebut bergerak. Sedangkan jika toggle dimatikan, maka kotak relay internal akan berubah keadaan menjadi normally open menghentikan motor conveyor. Nah, untuk gambar keduanya itu poin 3.9 tentang ladder diagram sistem conveyor. Nah, poin kedua di sini akan membahas tentang sistem pemberian roti lapisan pertamanya pada bagian 3.9 itu. Nah, pada sistem pemberian roti lapisan pertama ini, instruksi masukan digunakan yaitu toggle jenis selai disusun dengan fungsi OR atau. Sehingga jika salah satu jenis selai terpilih atau aktif, maka akan menyalakan motor pendorong roti satu maju yang saya berikan alamat 100.04 motor pendorong roti 1 akan maju hingga mengenai limit switch 1 dengan alamat 0.06. Nah, jika salah satu toggle jenis selai diaktifkan dengan cara menggerakkan toggle jenis selai sebanyak 2 kali, kotak jenis selai terpilih yang awalnya dalam keadaan normally open akan berubah keadaan menjadi normally close sehingga motor pendorong roti akan maju. Dengan fungsi latching, pendorong roti satu maju akan tetap bergerak walau kotak jenis selai kembali ke keadaan normally open. Dengan instruksi masukkan jenis selai yang diberi fungsi N dengan limit switch 1 dengan kondisi normally close akan menyebabkan motor pendorong roti berhenti bergerak maju saat mengenai limit switch 1 tersebut. Hal tersebut dikarenakan jika pendorong roti mengenai limit switch 1 akan mengubah keadaan kontak limit switch 1 dari keadaan normally close menjadi normally open.
sehingga memutuskan sambungan tegangan ke motor pendorong hingga motor tersebut berhenti. Kemudian limit switch 1 digunakan sebagai instruksi untuk mengaktifkan motor pendorong roti mundur S1 mundur yang diberi alamat 100.05 dan akan berhenti mundur setelah 6 milisekund. Untuk pengaturan waktu lama mundur menggunakan timer roti 1 mundur dalam kurung itu T0-nya 4 kali kalau gitu. Nah, gambar berikutnya itu gitu sih. Nah, ini pada ladder diagram sistem pemberi roti lapisan pertama itu. Nah, itu gambarnya tuh. Sambungan yang untuk pada bagian ini timer roti 1 mundur digunakan sebagai instruksi untuk mengaktifkan relay internal dengan alamat 6.02 yang berfungsi sebagai latching motor pendorong 1 itu maju. Nah, kemudian relay internal tersebut digunakan untuk mengaktifkan timer motor pendorong roti 1 maju dalam kurung T0003 sehingga setelah selang waktu 7,2 sekon yang disetting pada timer motor pendorong roti 1 maju dalam kurung T0003, motor pendorong 1 maju akan menjatuhkan roti 1 secara otomatis sesuai jumlah roti yang disetting pada kontor 1. Nah, yaitu sebanyak 3 lembar dengan input dari limit switch 1. Sehingga jika motor pendorong roti telah menjatuhkan roti sebanyak 3 kali, maka counter 1 dalam kurung C0-nya 4 kali yang dipasang dengan fungsi AND atau dan pada rung 2 dan 5 akan menyebabkan motor pendorong 1 akan berhenti bekerja. Nah, untuk gambar berikutnya itu tentang poin 311 ladder diagram sistem pemberian roti lapisan pertama. Otomatis bisa dilihat itu tadi pembahasannya. Nah, sampai dengan 3.12 itu kan ada diagram tentang kontor jumlah rotinya tadi. Nah, sini bentuk perhitungan kontornya tadi fungsi kerjanya. Nah, di poin ketiga besar tuh ini bagian sistem pemilihan jenis selai dan pemberian selai. Nah, pada sistem pemilihan jenis selai, pemberian jenis selai ini menggunakan fungsi AND. Untuk pemilihan rasa selai menggunakan toggle. Nah, toggle selai rasa strawberry diberi alamat 0.08, toggle relay rasa jeruk saya beri alamat 0.09 dan toggle selai rasa melon diberi alamat 0.10. Nah, bisa dilihat untuk gambar 3.13 ada diagram sistem pemilihan jenis selai dan pemberian selai. Nah, itu bentuk diagramnya. Nah, untuk pemberian selai untuk mengaktifkan valve pada silo selai dilakukan dengan perhitungan timer. Saat ada roti yang terdeteksi oleh sensor selai untuk rasa strawberry diberi alamat 0.02 dan sensor selai untuk jeruk diberi alamat 0.03. Nah, dan sensor selai untuk rasa melon diberi alamat 0.04 dan pengelamatan valve tiap selai yaitu 105 untuk valve selai strawberry, 106 untuk valve selai jeruk dan 100.07 untuk valve selai melon. Untuk sistem latching jenis selai menggunakan relay internal 6.03 untuk selai strawberry, 6.04 untuk selai jeruk dan 6.05 untuk selai melon. Nah, misalnya jika selai dipilih yaitu selai rasa strawberry ya, maka saat toggle selai strawberry digerakkan 2 kali, maka selai strawberry yang awalnya dalam keadaan normally open akan berubah keadaan menjadi normally close. Maka akan mengaktifkan relay internal selai strawberry dan akan tetap aktif walau kotak selai strawberry kembali
keadaan normally open. Nah, dengan penggunaan fungsi N ini antara relay internal selai strawberry dan sensor selai strawberry akan mengakibatkan saat ada roti yang terdeteksi oleh selai strawberry, maka kotak selai sensor selai strawberry akan keadaan awalnya normally open akan berubah menjadi normally closed dan akan mengakibatkan timer selai strawberry on. Itu saya beri kode T0004. Timer selai strawberry on berfungsi sebagai delay pengaktif valve sebagai selai strawberry selama 3 milisekund. Saat timer selai strawberry on dalam kurung itu saya bikin T0004 telah mencacah waktu selama 3 milisekund, maka valve selai strawberry akan membuka dan memberikan selai selama interval waktu 1,5 detik. Nah, setelah itu valve selai akan menutup kembali sebagai akibat dari pemberian kotak timer selai strawberry off. Nah, itu saya beri kode T0005 dengan keadaan normally close yang dipasang dengan fungsi N tentunya. Nah, sehingga saat timer selai strawberry off dalam kurung itu T0005 telah menghitung waktu selama yang telah diberikan ya, maka akan menyebabkan kontak pada awalnya dan keadaan normally close akan berubah keadaan menjadi normally open sehingga akan menutup kembali valve selai strawberry secara otomatis. Nah, poin selanjutnya itu tentang poin nomor 4 tuh, yang pada layar, sistem penumpukan roti lapisan kedua. Nah, pada itu kan poin 3.14 ladder diagram sistem penumpukan roti ke lapisan keduanya. Nah, pada sistem untuk mekanismenya sendiri, pada sistem pemberian roti lapisan kedua atau penumpukan, instruksi masukan yang digunakan yaitu dari sensor penumpukan dengan alamat 0.05. Jika ada roti yang terdeteksi oleh sensor penumpukan, maka akan mengaktifkan timer penumpukan T0001. Timer penumpukan T0001 digunakan sebagai delay untuk menyalakan motor pendorong roti 2 maju yang diberi alamat 100.06. Motor pendorong roti 2 akan aktif setelah timer menumpuk T0001 telah mencacah waktu selama 7,2 sekon dan akan bergerak maju hingga mencapai limit switch 2 dengan waktu alamat 0.07. Nah, jika alamat roti yang terdeteksi oleh sensor penumpuk, maka kontak sensor penumpuk yang awalnya dalam keadaan normally open akan berubah keadaan menjadi normally closed, sehingga timer penumpukan T0001 akan aktif dan menjalankan motor pendorong roti 2 maju. Dengan instruksi masukkan timer penumpukan T0001 yang diberi fungsi N dengan limit switch 2 dengan kondisi normally closed akan menyebabkan motor pendorong roti 2 berhenti bergerak maju saat mengenai limit switch 2 sehingga hal tersebut dikarenakan jika pendorong roti 2 mengenai limit switch 2, maka akan mengubah keadaan kontak limit switch 2 dari keadaan normally closed menjadi normally open sehingga memutuskan sambungan tegangan motor pendorong maju sehingga motor tersebut berhenti. Kemudian limit switch 2 tersebut digunakan sebagai instruksi untuk mengaktifkan motor pendorong roti 2 mundur diberi alamat 100.07 dan akan berhenti mundur setelah 3 milisekund. Untuk pengaturan waktu lama mundur menggunakan timer roti 2 dalam kurung itu T0002. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Begitulah prinsip kerja dari prinsip kerja mekanisme pembuatan sandwich secara otomatis menggunakan PLC.